Para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentunya pada hari ini tetap kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan lagi kekuatan baik secara lahir maupun secara batin, tentunya sehingga kita sempat lagi mengadakan pertemuan face to face ya melalui salah satu channel YouTube kita, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Para pemirsa sekalian, sebagaimana sebelum-sebelumnya bahwa konten kita ini tentunya tidak pernah lepas daripada persoalan-persoalan komunikasi. Iya, tentu di dalam berkomunikasi itu kita selalu berharap agar apa yang kita sampaikan, ya apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan itu harus sampai dengan baik. Itu baru dikatakan komunikasi itu efektif. Iya. Jadi komunikasi yang efektif itu bila mana apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan itu dapat dipahami dengan baik sehingga terjalinlah sebuah komunikasi yang baik. Disinilah tolok ukurnya dikatakan bahwa komunikasinya berhasil. Justru kalau terjadi sebaliknya, bagaimana komunikasi yang tidak efektif adalah tentunya komunikasi yang tidak tercapainya konsensus ya antara pihak komunikator dengan pihak komunikan. Maka tentunya komunikasi ini dikatakan komunikasi yang kurang efektif. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, bagaimana agar komunikasi itu menjadi efektif ya? Tentunya ada hal-hal yang harus dilibatkan untuk meyakinkan itu sehingga terjadi pencapaian apa yang diharapkan oleh komunikator dan apa yang diharapkan oleh komunikan bisa terwujud dengan baik. Artinya antara harapan dan kenyataan tentu saling merujuk atau saling ketemu. Baik para pemirsa sekalian, maka pada kesempatan ini saya mengangkat satu judul, yaitu komunikasi head ya atau kepala, heart ya hati, dan komunikasi hands ya. Jadi ada tiga. Iya, saya ulangi, komunikasi head, heart, dan hands. Iya. Apa maksudnya? Ya, ini biasa disingkat dengan 3H ya. Iya, head, heart, dan hands. 3H. Apa maksudnya ini? Bahwa ketika kita melakukan proses komunikasi, maka yang pertama itu yang difungsikan adalah kepala dulu. Ya. Apa maksudnya kepala atau head? Ya, maksudnya adalah disinilah ditanamkan tentang konsep, ide, atau konten, pesan apa yang akan disampaikan. Kepala lah yang harus berpikir dengan baik. Bagaimana agar membuat sebuah konsep yang baik, bagaimana agar membuat ide yang baik, harus maksimal. Membuat narasi-narasi yang baik, konsep-konsep yang baik harus maksimal supaya tercapai apa yang menjadi harapannya. Walaupun di sini lahir sebuah konsep, lahir sebuah ide, tapi tidak dimaksimalkan, tentunya bisa menjadi tanda tanya apakah orang bisa menerima atau tidak menerimanya. Makanya tergantung dari kontennya, tergantung narasinya, dan yang berfungsi di sini adalah head atau kepala. Para pemirsa sekalian, dimanapun berada, yang kedua yang sangat menentukan bagaimana sebuah pesan komunikasi itu bisa maksimal, tentunya yang kedua yaitu heart, ya, terkait dengan persoalan hati. Apa yang ada di hati para pemirsa sekalian? Biasanya apa yang tertanam di hati, apa yang menjadi nilai-nilai di dalam hati itu adalah merupakan turunan dari apa yang menjadi konsep. Ya. Karena yang ada di memori itu, itulah yang biasa disebut dengan pemahaman yang sifatnya kognitif. Ya, menurut taksonomi Bloom, ya, taksonomi Bloom. Sedangkan setelah berada di tataran konsep, maka tentunya dia kembali ke hati. Di hatilah ini ditanamkan sebuah nilai-nilai, ditanamkan sebuah rasa, ditanamkan sebuah penghargaan, ya, ditanamkan sebuah keyakinan, ya, sehingga inilah nanti yang mempunyai fungsi, ya, dengan sungguh-sungguh punya keteguhan,
punya keseriusan untuk menjalankan apa yang menjadi konsep tadi. Maka di sini fungsi ya atau rasa atau nilai tentunya sangat mendukung untuk terciptanya sebuah proses komunikasi yang baik. Dan disinilah di proses yang namanya nilai-nilai itu untuk meyakinkan kepada komunikan. Ya, tentu dalam hal ini adalah ada rasa, ada nilai, dan ada penghargaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentunya adalah ada yang disebut dengan hands. Ya. Apa itu hands? Tentunya adalah tangan. Bagaimana fungsinya tangan di dalam berkomunikasi? Tangan ini tentunya harus mendukung apa yang disampaikan oleh dalam bahasa itu, dalam sebuah narasi, tentu harus didukung oleh tangan. Sehingga pihak komunikan itu tambah yakin apa yang kita sampaikan. Artinya, kalau kita sampaikan sesuatu hal yang baik, tentunya dengan didukung dengan jempol, baik jempol kiri maupun jempol kanan, tentunya komunikan itu merasa lebih yakin bahwa apa yang dimaksudkan itu sesuatu yang benar, dan kemudian diikuti oleh gerakan tangan yang baik yang mendukung daripada narasi itu, sehingga ada kesetaraan antara apa yang dibicarakan dengan apa yang digerakkan. Di dalam komunikasi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tangan ini, gerakan-gerakan ini, inilah yang disebut dengan konatif ya di dalam istilah komunikasi. Tetapi dalam istilah pendidikan, itulah yang disebut dengan psikomotorik. Ada action, ada tindakan yang mendukung daripada apa yang merupakan konsepnya. Sehingga dengan demikian, jika ketiga-tiganya digabungkan ya, seperti yang disampaikan oleh taksonomi Bloom itu, bahwa ketiga-tiganya ini dikombinasikan ya, baik pemahaman kognitif ya, apa yang ada di memori, kemudian apa yang terpatri di dalam hati, dikombinasikan itu menjadi sesuatu sikap ya atau afektif, dan kemudian apa yang merupakan tindakan ya di lapangan atau gerakan-gerakan tangan itu yang berubah konatif atau psikomotorik, maka sesungguhnya inilah komunikasi yang paripurna. Kalau komunikasi yang paripurna, maka sudah tentu bahwa ada garansi, ada jaminan bahwa pihak komunikan pasti mampu memahami dengan baik apa yang kita sampaikan. Jika antara komunikan dengan komunikator terjalin sebuah interaksi yang baik, saling kesepahaman, ujung-ujungnya ada konsensus yang baik, maka inilah yang disebut dengan peristiwa komunikasi yang efektif atau terjalinnya komunikasi yang efektif. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, maka di dalam berkomunikasi itu ada tiga yang sangat menentukan yang perlu dilibatkan di dalamnya. Yang pertama tadi adalah pemahaman yang sifatnya kognitif yang ada di memori, kemudian apa yang menjadi sikap ya, kesungguhan hati, dan kemudian apa yang menjadi tindakan. Saya kira inilah pemirsa sekalian merupakan materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya, dan tentunya saya tetap mengapresiasi kehadiran saudara-saudaraku dan sahabatku dimanapun berada di penjuru Nusantara atau penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.